Kita tentu tidak bisa membayangkan bagaimana hidup ini di masa penjajahan. Namun lewat film Soekarno Indonesia Merdeka, Aryo Bayu yang hidup di masa kini akhirnya bisa merasakan beratnya perjuangan orang-orang dulu untuk membebaskan diri dari penjajahan dan siksaan keji orang Belanda dan Jepang. Lantas, pengalaman sejarah apa saja yang akhirnya diperoleh dan diketahui Aryo Bayu setelah ia memerankan tokoh Soekarno? Di era ini itu satu titik di mana itu ada shifting, ada perubahan. Itu menurut saya luar biasa bahwa Soekarno itu bisa dan rekan-rekannya seperti Syahrir dan Hatta bisa membuat sebuah paham, sebuah ideologi. Itu kalau menurut saya luar biasa bahwa ideologi ini yang akan menjadi tulang belakang masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Indonesia, manusia-manusia yang berada di Indonesia. Kalau di luar kita ada komunisme, ada sosialisme, ada whatever ideologinya itu ya, ada apapun itu misalnya. Indonesia punya sendiri Pancasila. Jadi menurut saya itu era di mana pemikiran-pemikiran manusia itu sudah lebih sangat terbuka. Gimana sih men, secara gampang kalau misalnya sekarang gua di rantai dan harus kerja selama 12 jam tanpa makan dan minum itu brutal sekali. Dan era itulah, sejarah itu yang merubah setidaknya untuk menjadi sejarah yang berbeda lagi. Dan sayangnya setelah perubahan itu juga menjadi sejarah doang. Bahwa sekarang Indonesia juga dalam kondisi yang mungkin secara ya gitulah. Tidak hanya Aryo Bayu, Tante Ginting yang dipercaya untuk memerankan tokoh Sultan Syahrir pun mendapat pengalaman dan pelajaran sejarah yang tidak ia dapatkan saat duduk di bangku sekolah dulu. Karena dari film ini, Tante bisa mengetahui sisi lain di balik perjuangan mereka untuk memerdekakan Indonesia dari kejamnya penjajahan. Kalau satu yang saya pelajari adalah mereka ini, kita melihat mereka biasanya these people are superhero gitu kan. Dan ternyata yang kita pelajari setelah melakukan film ini, mendalami bahwa mereka sebenarnya semua manusia biasa yang memiliki kelemahan, yang memiliki ada kisah cintanya juga yang kadang-kadang bisa mempengaruhi pemikiran mereka dan keadaan mereka pada saat itu. Dan mungkin di buku sejarah kan nggak begitu dijelasin yang saya pelajari waktu di SD tahun pokoknya waktu itu yang saya ini kan, wah Bung Karno dia sekali ngomong semua orang ini segala macam kayak superhero lah, like Superman, nggak ada ininya. Tapi justru kalau kita lihat setelah mendalam, ternyata ada sisi di mana dia, gue ngapain ya gitu, gue harus ngapain ya, apalagi ditambah dengan pemikirannya si Sultan Syahrir yang mendorong dia, kita harusnya kayak gini. Terus dia yang Soekarno-nya yang enggak, saya mau gini. Jadi di sisi itu ada yang kadang-kadang kita di buku itu kita kadang-kadang nggak bisa ngerasain dengan tulisan-tulisan di textbook gitu.